Ya, salam andrologi. Balik lagi sama saya, Dr. Seso, di kelas andrologi. Seperti halnya kelas, saya absen dulu. Pastikan kamu semua sudah subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah atau belum? Nah, saya pastikan juga kamu jangan kabur di tengah jalan, karena nanti akan saya absen ulang. Hari ini saya ada di Tulip Cafe di daerah Yogyakarta. Saya kali ini tidak sendiri. Saya bersama narasumber yang luar biasa, teman lama saya, Mas Agung. Halo Mas, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, udah lama ya kita nggak ketemu ya Mas ya? Banget. Terakhir, janjinya saya mau ketemu pas itu ada musibah adik saya. Ya, gitu. Akhirnya sekarang baru kita ketemu lagi. Itu berapa bulan ya dok ya? Hampir 8 bulan Mas. 8 bulan itu? Iya. Dari kita tag yang pertama itu? Iya. 8 bulan gitu ya. Lama. Situasi pandemi makin inilah. Gitu ya. Bener ya Mas ya? Tapi bener 8 bulan ya? 8 bulan. Lama juga. Oke. Nah, gini. Jadi Mas Agung ini, kalau bagi saya pertama kali lihat nggak asing. Karena dulu pernah di Elmen ya Mas? 2009. Betul ya, 2009 ya. 2009. Tapi dulu nggak kayak gini Mas. Kecilan. Dulu tuh beratnya hanya 69 beratnya. Oh, 69 ya. Oke, jadi gini. Kita hari ini mau bicara sharing dari Mas Agung. Pengalaman Mas Agung di dunia body contest, binaraga, dan kaitannya dengan anabolic androgenic steroid. Yes. Betul ya? Boleh Mas ceritain dari awal, kan saya taunya Mas Agung dulu Elmen gitu ya, ikut Elmen. Justru malah ceritanya malah jauh sebelum Elmen. Itu Elmen kan 2009. Jadi saya itu mulai fitness itu tahun 2000, seingat saya 2006 akhir. 2006 akhir? Seingat saya 2006 akhir bulan Desember setelah saya ke Jurnas kejuaraan hoki di Jakarta. Jadi saya itu sebelum fitness saya atlet hoki. Oh, atlet hoki ya? Atlet hoki. Nah, motif saya fitness tuh karena saya ditolak cewek dulu. Oke, kenapa Mas? Kurus, beratnya cuma 64 dok. Gimana? Jadi saya akhirnya fitness. Padahal tuh udah hoki ya Mas ya? Udah jadi atlet hoki. Terus karena termotivasi dari ditolak cewek, saya fitness. Kemudian, ya dulu saya fitnessnya itu nggak kenal suplemen, apa itu steroid nggak ngerti, hanya makan juga ngawur, hanya yang penting angkat beban juga ngawur. Oke, tanpa PT itu Mas? Zaman dulu mah PT nggak ngerti. Ya? Intinya dulu tuh nge-gym, lihat dia gede, diliatin gerakannya gimana, habis itu dicontohin, nggak ngerti. 2006 itu masih zaman saya kuliah. Ya, saya juga kuliah tuh. Kuliah, betul ya, kita semua. Ya. 2006, oh iya, itu zaman itu kan lagi, teman-teman kuliah saya lagi booming-boomingnya, ikut apa, nge-gym. Nah. Pengen badannya gede. Nah, jadi dari situlah nge-gym, akhirnya setahun, 2 tahun, badan gede, motivasinya cari cewek. Tapi habitnya jelek. Fitness, malam clubbing, mabok. Ngerokok juga di tempat clubbing. Gitu terus. Sampai akhirnya ada kompetisi booming, di mana saat itu adalah Elmen. Elmen dulu diagung-agungkan dari tahun 2004, Elmen. Intinya kalau cowok ikut Elmen, lu ganteng deh gitu. Betul ya. Gitu kan. Ya. Akhirnya 2009 dikasih kesempatan masuk audisi dan saya mewakili Lampung. Mewakili Lampung. Aslinya dari mana Mas sebenarnya, Mas Agung? Jawa Bali. Jawa Bali ya. Tapi karena papa dinas banyak di kota-kota, kebetulan pas di Lampung, saya lahir di Lampung. Lahir di Lampung, kuliah di Jogja begitu. Akhirnya saya mencoba wakil Lampung lah, biar supaya Lampung itu nantinya next 2010 ada audisinya di situ. Akhirnya ada. Jadi Lampung ada audisinya itu karena saya mengedukasi bahwa kalau bisa Lampung ada audisi deh. Berarti pertama kalinya tahun 2009 mewakili Lampung ya? Mewakili Lampung. Terus? Itu berat badan berapa Mas? 69. 69. Awalnya tadi? 64. Berarti itu kan? 5 ya? 5 kilo ya Mas 5 kilo. Dalam waktu berapa tahun itu? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Itu 3 tahun. Nge-gymnya tuh nge-gym, mabok, pokoknya makan nggak karena naik 5 kilo. Itu tanpa ini ya, maksudnya ngelihat. Tanpa suplemen apa kita nggak ngerti. Susu, whey? Nggak ngerti mas suplemen mas. Nggak ngerti. Gitu. Nah, lalu perjalanan waktu Tapi Elmen kan dapat juara berapa mas? Kita hanya finalis. Finalis. Kalah ganteng. Nah, jadi akhirnya terus perjalanan waktu ada banyak kejuaraan. 2014 baru namanya pakai steroid. Dan itu yang oral. Itu
Oke, kejuaraan apa Mas dari 2000? Body contest. Body contest. Oke. Karena saya kesel nih. Kejuaraan body contest. Kok yang lain kok badannya keras-keras ya kan? Saya kan nggak orang awam. Saya kok badannya kok kecil sendiri, nggak keras. Apa yang salah gitu loh. Pola makan sudah saya pelajari, latihan sudah berat. Apa yang salah? Ternyata senior-senior saya yang dulu itu sudah tahu steroid. Nggak tahu mereka taunya itu dengan dosis yang benar, karena zaman dulu kan adanya trial and error. Hanya katanya. Tidak ada yang namanya indikasi seperti kayak ke dokter yang spesialis atau apa, kita nggak ngerti. Gitu, ini ilmu dari senior orang gitu. Itu mulai dari 2014? 2014 saya pakai. 2014 saya pakai dan saya akhirnya di situ saya mendapatkan juara 1 tuh kejuaraan di USM Semarang. Di Semarang ya? Itu saya pakainya oral tuh. Oral? Steroid. Pokoknya nggak ngerti lah apa yang namanya buat liver lah, ginjal, nanti testisnya nggak ngerti, intinya pakai aja. 2014 berarti sekitar 7 tahun yang lalu ya? 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Nah, ini tanpa pendampingan berarti tapi Mas? Pendampingan dari senior tetapi tetap trial and error. Trialnya. Tidak ada dokter spesialis kayak dokter andrologi. Dan saya pun tahu bahwa testosteron itu dari dokter Seso sendiri. Bahwa kita butuh yang namanya cek lab, kita butuh yang namanya konsultasi medis agar tahu berapa dosisnya. Itu malah dari dokter Seso sendiri saya tahunya. Nah sekarang Mas, 2014 mulai dengan oral dulu ya? Oral dulu. Terus yang dirasa apa setelah 2014 itu nyoba? Mulai menang kapan Mas tadi? 2014 make gitu. Tapi kan bukan selalu hanya karena make menang ya kan? Ya. Yang namanya exercise juga penting. Exercise. Jadi steroid itu menurut saya kayak pupuk lah. Pupuk ekstra gitu. Jadi bikin ngembang. Nah yang saya rasakan pakai steroid, otot tuh ngeras Mas. Mengeras ototnya. Ngembang gitu. Kayak kue dikasih baking soda tuh ngembang gitu. Beda berarti ya? Beda banget. Dengan pakai steroid ya? Nggak ngerti yang namanya anabolik, anadol nggak ngerti. Pokoknya intinya saya pakai itu, tiba-tiba ngembang aja. Ngembang gitu. Nah, saat pakai itu, ngembang. Terus ada trial and error lagi nggak? Kayaknya dosisnya ini kekecilan. Nah itu. Nambahkan lagi. Kita nggak tahu dosis yang benar bagaimana. Hanya taunya trial and error. Trial and error ya? Itu. Mas, kalau misalnya yang namanya kejuaraan, kan sekarang namanya kejuaraan bahwa kita harus fair gitu ya, ibaratnya fair. Dan ini berkaitan sama Olimpiade kemarin bahwa Rusia dengan skandal dopingnya. Nah, selama 2014 itu saat Mas Agung ikut kejuaraan ini, apakah nggak takut nanti saya dipikir ini doping atau bagaimana? Jadi untuk kejuaraan Indonesia ya, khususnya saya ya, kejuaraan seperti yang Binaraga saya geluti adalah hanya 2 event yang dimana dia menggunakan tes doping steroid, prapon dan pon. Itu pun hanya 1, 2, 3 yang dites. Apabila dia mendapatkan kejuara 1, 2, 3 di setiap kelasnya, nah itu dia baru dites. Karena apa? Mahal Mas tes doping. Jadi kalau ada event open di luar, hadiah gede, itu bebas. Lo mau pakai lo nggak terserah. Nggak ada tes-tesan. Misalnya gini, hadiah 10 juta. Panitia mau ngeluarin tesnya bisa jadi lebih 5 juta ke atas, bahkan lebih. Ya rugi. Nggak. Jadi untuk event-event di luar Indonesia yang bersifatnya body contest atau binaraga, tidak ada namanya tes doping. Tidak ada tes ya? Tidak ada tes doping. Dan biasanya pun tes itu hanya untuk yang akhirnya mendapatkan juara. Event nasional besar. 2 event nasional besar. Prapon dan pon itu dites. Dan yang 1, 2, 3 saja. Yang lainnya enggak ya? Enggak. Jadi begitu maraknya ya untuk Jadi sebenarnya di dunia fitness ini steroid sebenarnya sudah bukan yang awam. Tetapi karena jujur aja saya kesel ya. Karena kita edukasinya kita nggak ada, jadinya goblok gitu loh. Banyak korban gitu loh. Satu, saya paling muaknya itu gara-gara senior nggak mau tersaingin. Jadi merahasiakan. Lalu pakainya gimana sih? Pakainya gimana? Merahasiakan takut tersaingi. Padahal secara dia pikir gobloknya aja, barang sama belum tentu hasil sama. Karena respon tubuh beda-beda. Benar nggak dok? Rahasia dapurnya dia. Nah, kenapa sih kita rahasia? Udah share aja, biar kita berprestasi. Jadi mindsetnya itu nggak bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ketabuhan kita soal steroid, jadinya malah salah penggunaan. Nah harusnya justru malah kita tuh butuh namanya kerjasama dengan atlet senior yang sudah punya nama, prestasi,
kerjasama dengan dokter andrologi seperti dokter Sesot untuk karena kan berhubungan dengan ya mohon maaf berhubungan dengan ereksi dan kesuburan dong ya kan. Lalu konsultasi dengan dokter hormon yang lainnya kita ngerti itu justru malah nantinya menemukan suatu ilmu formula yang dimana untuk membangun atlet kalau memang mau jadi atlet berprestasi dan kesehatan tetap terjaga itu sudah harusnya. Oke. Nah, 2014 sudah mulai pakai, betul ya Mas ya? Terus saya trial and error dosisnya, kayaknya ini sampai sekarang. Oke, sampai sekarang betul ya Mas ya? Trial and error. Sampai sekarang. Nah, akhirnya awalnya taunya oral, betul ya? Ya. Terus mulai bergeser ke injek. Oke. Injek. Nah, injek karena alasannya adalah oral itu lebih kejem ke organ daripada injek. Padahal enggak yuk Mas. Nah itu kan padahal enggak kan. Dari situ. Dari situ. Saya mencoba injek. Padahal tetap ada efek sampingnya ya. Betul. Kita nggak tahu. Orang taunya di situ pakai injek aja lebih aman daripada oral. Oral itu melewati organ dan blablabla gitu. Kayak gitu yang terjadi di lapangan Mas. Terus berarti 2014 mulai kerasa Mas Agung bahwa kayak ini something wrong with my body. Itu mulai apa? Maksudnya kok saya gini tapi ada sesuatu yang efek samping, side effect dari penggunaan ini Mas Agung udah mulai dirasa sejak kapan? Side effect saya tidak begitu merasakan ya, mungkin karena tidak ada efek yang terlihat di fisik. Saya jerawat tidak. Alhamdulillah sudah punya anak, tidak terganggu. Saya mungkin orang yang beruntung kan begitu. Jadi saya sendiri tidak merasakan efek itu gitu loh. Karena saya memakai dosis rendah. Trial and error dosis rendah. Berarti dilihat, kayaknya dosisnya gini saya pakai. Duit, masalahnya nggak ada duit buat dosis tinggi, mahal Mas. Ya. Ya karena nggak ada duit itu jadinya mungkin terselamatkan. Saya bisa punya anak gitu loh. Gitu. Tapi kalau Mas Agung lihat bahwa kompetitor itu makanya juga lebih ngawur lagi, dosisnya lebih tinggi atau bagaimana? Dan hasilnya apakah memang lebih? Karena edukasi yang kurang. Kembali lagi ke trial and error. Kembali lagi ke trial and error. Bahwa setiap atlet punya dapur masing-masing, makanya apa aja gitu kan. Setiap atlet. Tapi kalau saya sih punya prinsip steroid sebagai pupuk, yang benar adalah pola makan, latihan, tidur cukup. Tapi ada juga yang beranggapan bahwa lu kalau nggak pakai steroid komplit nggak akan bagus, nggak akan juara. Saya nggak setuju. Saya nggak setuju. Mas. Ini kan kalau kita bicarakan tentang steroid gitu ya, atau ya tadi saya bilang AAS, anabolic androgenic steroid gitu ya. Nah itu kan ada jenisnya macam-macam, ada oral, injeksi. Nah sepengetahuan Mas Agung, yang oral ini apa aja yang biasa digunakan sama atlet? Ketika bulking, ketika pembesaran ya, pasti pakai anadrol, dibolik, itu pasti oral. Setahu saya cuma 2 itu deh. Nah kalau yang sering awam, yang sering orang pakai lah gitu kan, dibolik, anadrol gitu kan. Kalau untuk diet, stanozol, clenbuterol, T3, apalagi tuh banyak, halotes, apalagi tuh. Banyak macam, anavar, megavar. Duh banyak Mas. Oral itu ya? Oral banyak Mas. Kalau yang injeksi? Untuk bulking, jelas testosteron. Jelas, dekabolin. Jelas. Nah terus biasanya kalau untuk bulking itu. Kalau untuk diet jelas Winstrol, Primobolan, Masteron, Trenbolon, apalagi tuh. Banyak banget. Banyak Mas, macamnya banyak Mas. Saya belajar dari Mas Agung juga, banyak banget banyak, ya. Mas. Akhirnya saya belajar satu-satu, ini. Saya aja masih nggak ngerti tuh Mas. Gitu. Nah, dan sekarang kan sudah jadi rahasia umum juga ya bahwa penggunaan steroid ini mempunyai efek terhadap kesehatan. Ya, paling jelas yang ditakutkan oleh laki-laki adalah gangguan kesuburan. Ya, betul. Gangguan ereksi. Akhirnya mereka mempunyai cara gitu. Kita pokoknya stacking lah, cycling lah. Betul ya Mas ya? Iya, betul. Penggunaan jangka waktu tertentu, off dulu, gitu. Itu ngelihat dari mana Mas? Trial and error dan internet ya. Dan internet luar negeri gitu loh. Jadi kita sendiri itu tidak membedah itu gitu loh. Betul. Saya nggak tahu deh kenapa kita nggak mau membedah itu sih gitu loh. Terlalu tabu, Indonesia terlalu yang nggak open mind gitu. Ya, terus ada lagi penggunaan akhirnya ditambah yang namanya hormon-hormon untuk mengembalikan produksi testosteron. Nah, kayak HCG, Clomid, apalagi tuh. Ya. Banyak lah itu nggak ngerti dah.
Akhirnya trial and error lagi. Trial and error. Oke. Trial and error. Jadi kayak contoh ACG, jebret. Lo kalau mau ngembalikan habis pakainya 1 minggu, 1 ampul itu berapa itu? Berarti sekitar 5.000 IU ya. Nah, itu jebret masuk 5.000 IU. Minggu depan 5.000 lagi selesai. Gitu. Tanpa diperiksa. Nah, tanpa periksa kelanjutannya. Karena ketakutan atlet, dikiranya periksa lab itu mahal, lalu konsultasi ke dokter itu mahal. Mereka nggak tahu itu loh. Padahal periksa ke dokter dan cek lab itu murah hitungannya. Dan itu untuk kesehatan. Jadi kita tuh sebenarnya butuh dokter yang ahli seperti itu biar kita supaya tahu kalau memang mau jadi atlet berapa sih dosis yang harus masuk supaya tidak mengganggu kesuburan dan kapan harus berhentinya sebenarnya itu. Oke, ada nggak Mas Agung yang tahu atau yang kenal bahwa yang menggunakan ini sampai efek samping yang luar biasa dirasakan oleh pengguna ini apa? Yang sepengetahuan Mas Agung. Rata-rata jerawat. Oke, jerawat. Yang kedua, kalau saya teman saya yang liver, ginjal belum pernah ya, belum pernah. Saya belum pernah dengar. Lalu gangguan ereksi, atau nggak cerita Mas? Mungkin nggak cerita ya, tapi saya cuma dengar sedikit. Terus mandul juga entah dia karena steroidnya apa memang genetiknya memang mandul, itu saya nggak tahu. Tapi kalau jerawat tuh paling banyak banget. Oke. Jerawatnya paling banyak ya. Problem jerawat. Tapi kalau saya, ini berita juga dari gym entusias ya. Dia bilang ada juga loh dokter. Oh, sama rambut rontok. Oke, rambut rontok. Ada juga loh dokter umum yang ternyata dengan penggunaan ya steroid yang tidak terkontrol. Padahal dokter ya harusnya punya ilmu dan maksudnya informasi yang bagus ya. Dia sampai gagal ginjal. Oke. Ada. Karena setahu saya di salah satu kota di Jawa Tengah. Itu steroid itu? Gara-gara steroid? Ya. Oh, saya malah baru dengar tuh. Karena setahu saya steroid itu nyerangnya liver. Kalau ginjal biasanya kurang air putih atau mungkin ditaruh banyak protein. Gitu ya. Minum itu tapi dia kurang imbangi dengan kurang asupan cairan juga itu. Jadi liver, terus dia bilang gagal ginjal, akhirnya meninggal. Itu gara-gara steroidnya? Ya. Berarti steroid itu membunuh itu benar? Tapi pelan-pelan? Iya. Jangka panjang. Jangka panjang, pelan-pelan. Berarti kita bermain dengan nyawa ya? Iya, betul sekali. Nggak apa-apa, yang badannya gede harusnya. Bercanda. Oke, Mas Agung, saya tanya lagi. Saat ini yang digunakan sama Mas Agung berapa jenis? 2 jenis yang digunakan. 2 jenis. Androgenik. Androgenik, bukan anabolik. Bukan anabolik, androgenik. Androgenik ya. Tapi Oke. Pakai sustanon. Sustanon ya. Setiap minggu berapa kali? Seminggu sekali. Dengan dosis 250 mg. Oke, 250 mg. Nah, itu nggak tahu dia berapa enggak tuh. Karena saya sempat stres juga, Mas. Habis kena COVID turun 6 kilo, Mas. Oke. Dari 87 ke 81, turun 6 kilo itu stres kan. Gimana caranya naikin berat badan dan lain-lain. Dan setelah COVID itu, Mas, burung saya itu nggak Mas. Oke. Wah, ini pikir gue kenapa loh? Ini serius ini. Ini jujur nih. Baru kemarin loh. Oke, jadi gini, bahwa COVID itu gitu ya, bisa menyerang testis. Hah? COVID bisa menyerang testis. Berarti memang nafsunya itu menurun ya? Itu dan berarti menurunkan kadar hormon testosteron. Oh, makanya saya itu pas selama COVID itu ini saya keras gitu loh. Ya. Malah mau berdiri aja sulit tuh pada saat COVID itu. Apalagi berjalan. Apalagi ya. Makanya. Dan setelah negatif, saya lakukan fitness, masuk itu susanon itu, baru bisa stabil kerasnya setelah 3 minggu. Oke. Jadi memang ini, bahwa COVID gitu ya, bisa menurunkan produksi hormon testosteron dari testis. Sedangkan hormon testosteron diperlukan pada laki-laki untuk ereksi yang optimal. Itu karena virusnya, Mas? Atau memang karena virus itu jadi kita demam dan lain-lain? Karena virusnya itu? Karena virusnya. Penelitiannya bahkan virusnya ini bisa ditemukan di testis itu. Walaupun sekarang apakah bisa ditularkan melalui hubungan seks itu masih butuh penelitian jangka panjang. Ada yang bilang bahwa itu akan ditemukan di cairan mani juga. Oh, kayak gitu? Iya. Waduh, berat juga. Tapi
penelitian terakhir membuktikan bahwa memang saya sampai lihat bahwa di testosteron itu ada virusnya. Ada virus berarti, itu dengan bentuk. Berarti buat teman-teman yang mau kayak gitu keluarin luar aja dari jangan dalam ya kan. Jadi berpengaruh terhadap kesuburan juga gitu dan ya? itu. Nah, akhirnya tadi saya nanya ke Mas Agung ya, penggunaannya apa Sustanon? 250 mg. Iya, seminggu Mas sekali. Seminggu sekali. Sedangkan saya nih biasanya ya, kalau saya mau menggunakan Sustanon untuk pasien yang memang kita istilahkan hipogonadisme. Oke. Late onset hipogonadisme. Biasanya yang sudah usianya di atas 45 tahun, 50 tahun. Nah, itu berapa Mas? Biasanya saya kasih tiap 3 minggu sekali, Mas. Hah? Tiap 3 minggu. Berapa mili? Ini berapa miligram? Segitu tadi 250. 250 tiap minggu. Berarti kalau saya umur 35 harusnya berapa? Perkiraan aja. Kan kita nggak tahu kadar hormon testosteronnya, Mas. Segoblok-gobloknya aja Mas, segoblok-gobloknya nggak tes. Itu terlalu berlebihan sebenarnya. Harusnya berapa? Jadi gini kan, kemarin juga saya sempat banyak baca ya, bahwa testosteron itu memang biasa digunakan jangka pendek untuk meningkatkan volume otot ya. Itu dikatakan bahwa penggunaan bisa sampai 300 mg, penelitiannya ya, 300 mg, bahkan yang paling berat 600 mg selama 10 minggu. Setiap minggunya 300-600. Ada yang penelitian 50, 100 mg, 150, 300, 600. Dikatakan yang paling berefek memang 600 mg setiap minggunya. Tapi kan dosisnya itu berkali-kali lipat yang saya injeksikan setiap. Nah kalau misalnya dosis kesehatan apakah bisa besar juga Mas? Bisa lah ya? Tidak maksimal. Tidak maksimal. Berarti tetap harus up juga ya berarti ya? Kalau untuk kita bicara masalah prestasi binaraga lah, ada risiko lah gitu ya? Tetap harus up ya? Kita harus melihat kan risk and benefit-nya. Kalau saya Mas, kira-kira untuk prestasi untuk masa otot 250.000 itu kira-kira 250 mg tiap minggu? Iya gini, tetap harus dikontrol akhirnya. Karena bagaimanapun injeksi itu akan ngaruh ke liver. Bagaimana fungsi livernya Mas Agung. Gitu ya. Kita kalau bijak, kita lihat risk-nya gimana, benefit-nya apa. Gitu sih. Iya, berarti kalau yang oral nih Mas, yang obat minum, ada yang diminum nggak saat ini? Anadrol mungkin Mas, nggak ada. Anadrol ya? Anadrol. Oke. Kalau yang lain misalnya? Nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa akhirnya memilih Mas Agung penggunaannya steroidnya jenis yang testosteron Sustanon? Padahal kita nggak boleh ngomong Sustanon ya, ini kan merek dagang. Oh itu merek dagang ya? Merek dagang. Bilangnya testosteron gitu ya? Testosteron itu apa ya? Saya pikir jenisnya namanya Sustanon, saya pikir jenisnya. Ada itu ya nggak apa-apa. Karena katanya dia punya short acting sama long acting di dalamnya itu. Dan Sustanon adalah yang short acting. Oh Sustanon short acting tuh, bukan long acting? Bukan. Berarti long acting itu maksud enanté berarti? Enantat, iya. Biasanya saya pakai andekanoat yang Nebido. Oke. Nah Nebido kalau short acting gitu Mas, saya seminggu sekali kira-kira ada pengaruh? Biasanya saya bisa, cuma ya dosisnya paling cuma 50. Sorry tadi 3 minggu itu 150 mg. 150 ya? Jadi 50. Tapi short kan dosisnya acting, short acting ya. Short acting itu berarti di badan itu ada 5 hari 4 hari nggak? 5 hari, ya seminggu Mas. Seminggu lah ya, berarti saya seminggu sekali termasuk ada benernya lah yang bisa seminggu sekali gitu. Seminggu sekali, tapi kan dosisnya akhirnya suprafisiologis. Tapi karena kalau dosisnya sesuai yang biasa saya gunakan untuk terapi itu kan memang dikatakan penelitian nggak terlalu signifikan gitu. Tapi dibalik lagi ya, bagaimanapun ada dengan exercise diimbangi. Oh ya, siap. Oke, nah sedangkan yang tadi penggunaan testosteron gitu ya. Sedangkan ada juga loh yang bisa meningkatkan testosteron secara alami. Apa tuh? HCG tadi. Oh, HCG. Kenapa nggak jadi pilihan? Nah HCG itu kita tahunya setelah kita pakai baru suntik HCG Mas. Karena yang saya pahami dari teman-teman itu adalah dari sensor itu untuk mengembalikan fungsi kerja lagi testis, makanya pakai HCG. Dari kasarnya merefresh lah begitu-gitulah. Tapi kan HCG juga bisa merangsang si testis untuk produksi hormon testosteron. Walaupun untuk umur aku 36 bisa. Tetap bisa. Terapinya gimana tuh? Itu biasanya saya setiap minggu gitu. Berapa?
Makanya saya biasanya kalau melakukan terapi kayak gitu tetap saya cek lab dulu ya. Cek lab dulu, nanti saya kontrol. Tapi kan itu berarti costly juga ya, betul ya? Ya nggak masalah sih Mas untuk kesehatan. HCG soalnya murah. HCG lebih murah ya, betul. Oke, nah sekarang tadi banyak sekali jenis-jenis itu. Tapi itu sebenarnya kalau misalnya kita di apotek agak susah loh dapatkan obat-obat itu. Oh, sekarang banyak yang jual, Mas. Dijual di mana? Importer ilegal. Oke. Sekarang banyak orang pintar. Market ilegal. Nah, sedangkan market itu tahu kan bahwa tidak terjamin dosisnya bagaimana. Banyak loh. Jadi kan namanya market tuh ada harga yang dari range-nya berapa sampai berapa. Kalau dari kotaknya sudah ada ukurannya, dosisnya. Karena itu kan dari pabrik ya. Dari pabrik ke sana lah. Hanya ada dua, kalau saya sih menurut saya ada dua macam ya. Ada yang memang pabrik, ada yang di misalnya kayak homemade gitu loh, Mas. Oke. Ada yang di pabrik, ada yang kayak home gitu loh. Lab gitu. Gitu. Nah, biasanya dapetnya di mana, Mas? Sorry tadi. Ada importer. Oh, importer. Jadi memang terpercaya berarti ya? Memang terpercaya. Dia memang barang dari luar, ya, terus dia beli masuk ke Indonesia dan lain-lain gitu lah. Kan sedangkan tapi kalau kita misalnya kita lihat ya di marketplace itu ya, tiba-tiba ada yang jual clenbuterol, lalu jual apa dengan harganya kan bervariasi dari paling murah hingga mahal. Nah, itu tidak bisa kita percaya juga sebenarnya. Sebenarnya bisa dipercaya, Mas, kalau menurut saya, karena dia mungkin karena beli banyak sehingga dia dapat satunya murah. Makanya dia berani jual murah. Tapi kalau misalnya nggak pakai BPOM gitu, Mas, kan itu nggak pakai BPOM pasti. Ya kan, nggak pakai BPOM. Nah, BPOM kan mahal ya. Sedangkan kalau nggak melalui uji BPOM, kita kadang-kadang agak menyangsikan. Karena apa ya? Kadang-kadang saya obat-obat tertentu. Banyak yang ada di marketplace. Misalnya, saya biasa berkaitan sama ini sih, obat hormon dan misalnya Mas, kayak ini. Tapi barcode-nya terbaca loh, Mas. Barcode-nya terbaca. Oh, yang ini ya. Tapi kalau misalnya ini kayak ada BPOM tapi barcode terbaca. Barcode terbaca ya? Sumpah. Serius. Luar biasa kan? Luar biasa kan? Itu dia. Dan penggunaan jadi luas dan tanpa kontrol kan dengan kayak gitu ya. Saya nggak ngerti deh itu kenapa kok barcode terbaca ya. Apapun mereknya. Apapun kebaca ya. Akhirnya kan kadang-kadang kalau saya bilang ke pasien bahwa dok, saya obat ini saya beli di marketplace kok jauh lebih murah. Ya mungkin bahwa di marketplace itu dia beli dalam jumlah banyak, sehingga akan lebih murah. Tapi kalau efeknya tidak sesuai perkiraan, kadang-kadang kan kita takutkan gitu sih. Jadi makanya akhirnya, dan saya baca juga di berbagai jurnal bilang kalau selama ini misalnya kayak stanozol gitu ya, stanozol itu kan yang bentuk oral itu sebenarnya di-ban sama FDA. Di Amerika tidak dijual, hanya dijual di Eropa dan Amerika Latin. Nah, sehingga adalah dengan black market dan jualannya internasional, sehingga kita nggak bisa tahu benar nggak sih, atau kan namanya di mana ada peluang, ada celah, pasti akan dilakukan dengan cara memalsukan. Akhirnya kita efek dari penggunaan steroid ini yang betul bagaimana efek sampingnya, karena dosisnya tidak terukur dengan itu sih. Oke, Mas, sekarang kita balik lagi. Setelah Mas Agung melihat bahwa penggunaan steroid ini luar biasa ya di bidang body contest, gym enthusiast gitu ya. Kira-kira ada nggak sih saran atau sepatah dua patah kata buat teman-teman yang lagi menggunakan gitu ya? Ini kata-kata akhir aja. Buat teman-teman yang suka fitness, kalau kalian tidak ingin fokus ke atlet, lebih baik jangan menggunakan steroid. Tapi kalau kalian benar-benar mau menjadi atlet dan mendedikasikan menjadi atlet, pakai steroid lebih baik konsultasi ke dokter yang ahli, cek lab sehingga kalian tahu dosisnya berapa dan lain-lain. Prestasi tetap jalan terus, tapi kesehatan tetap terjaga. Karena gini teman-teman, ketika sudah sakit, itu sulit untuk diobati, ya. Karena keturunan itu penting, itu aja. Jadi kalau misalnya memang gini ya, semua saya balikan kepada pilihan, gitu ya. Kalau saya dari segi dokter spesialis andrologi, saya memang
kita agak berseberangan Yeah. kontra ya, bahwa saya tidak menyetujui penggunaan steroid jenis apapun gitu ya untuk performance enhancer ya, untuk meningkatkan performa. Tapi kan bagaimanapun tidak semua sesuai dengan pemikiran saya juga ya. Ada yang tetap mau pakai gitu ya. Terus bagaimana? Ya konsultasikan. Karena ada bahaya di balik penggunaan steroid itu. Lebih baik konsultasikan dengan dokter yang tepat agar tetap terjaga kesehatannya. Bukan hanya masalah keturunan, gitu, ereksi, tapi fungsi liver, organ dalam lah ya. Organ dalam, jantung, itu semua dipengaruhi oleh itu semua. Itu ya. Makasih Mas Agung atas sharingnya. Sangat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, bagaimana? Menarik ya bincang-bincang hari ini dengan Mas Agung mengenai penggunaan anabolic androgenic steroid di kalangan gym entusias. Ya, gym entusias. Gym entusias. Nah, semoga bisa diambil hikmahnya dari sharing dari Mas Agung ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk like. Dan kalau misalnya masih ada pertanyaan, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan juga share kepada mereka yang membutuhkan. Kalau ada teman nih yang butuh, kira-kira jangan lupa di-share. Kita berbagi informasi, karena sharing is caring ya Mas? Ya, betul. Oke. Nah, sekian informasi dari saya untuk materi kelas andrologi saat ini. Dan jangan lupa untuk subscribe kelas andrologi dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan materi kelas andrologi berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan salam andrologi.